Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan yang kedua. Ya, baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali kedua ini kita tentunya masih akan membahas materi tentang gerak benda dan makhluk hidup. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang gerak benda, terutama adalah gerak benda yaitu gerak lurus ya. Kemudian kita mengenal ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Oke? Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat untuk gerak berubah beraturan ya. Juga kita sudah belajar tentang kecepatan ya, belajar tentang percepatan, tentang jarak, tentang kelajuan. Oke? Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ya, jangan lupa tugas yang ini udah dikerjakan semua belum? Yo, Ibu lihat dari daftar baru beberapa yang mengerjakan. Sudah di atas 50% sih yang belum segera mengerjakan ya. Oke, jangan sampai terlambat karena nanti setiap pertemuan pasti ada penugasan supaya tidak menumpuk. Oke? Nah, baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini ya. Oke. Ini tentunya harusnya sudah ada di kepala kalian. Wah, mengapa benda bisa bergerak ya? Wah, apa aja nih bisa bergerak? Wah, tiba-tiba bola bergerak, tung kena kepala siapa ini dan lain sebagainya gitu ya. Mengapa benda bisa bergerak? Nah, tentunya benda ini bergerak karena ada apa sayang? Nah, ini contoh misalnya di sini di gambar ini. Nah, ini ada buah apel jatuh tiung gitu ya. Jadi di sini ada apa? Gaya gravitasi. Oke. Kalau udah bisa jawab, mengapa benda bisa bergerak? Berarti kalian sudah oke punya. Oke ya. Baiklah. Materi yang akan kita pelajari ini sayang. Oke. Gaya dan hukum Newton ya. Ini kita akan pelajari tentang gaya dan hukum Newton. Kita mulai dengan gaya. Apa itu gaya? Nah, apa itu gaya? Nah, di situ sudah disebutkan bahwa segala sesuatu yang bisa menyebabkan benda bergerak ya. Nih, kacamata Ibu bergerak dari meja ke muka ini. Nah, ini kacamatanya bisa bergerak. Karena ada gaya apa nih? Ini gayanya gaya apa namanya? Gaya angkat ya. Gaya tarik, tempelin dorong ke sini. Ada gaya tarik, ada gaya dorong ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, jadi segala sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Nah, itulah gaya. Ya, jadi bisa berupa tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal yang lain. Nggak bisa bergerak-gerak nih, geraknya berat nih karena ada gesekan ya, dan lain sebagainya. Ada gaya gravitasi, ada pengaruh medan magnet dan lain sebagainya. Coba masih ingat ini? Nah, ini adalah ringkasan pembelajaran kalian waktu SD ya. Waktu itu belajar IPA tematik. Nah, ada berapa macam nih gayanya? Ada gaya otot. Nah, ini ada gaya apa? Pegasnya tuh di sininya, tapi yang narik otot. Jadi gaya otot yang mempengaruhi gerakan busur kayak pegas ya. Oke, kemudian ini ada gaya apa? Gesek ya, mendorong susah karena ada gaya gesek dengan lantai. Nah, makanya kenapa lantai dibuat licin? Supaya menghilangkan gaya gesek atau mengurangi gaya gesek. Kemudian ada gaya gravitasi yang menyebabkan apa ini? Buahnya menjadi jatuh ya, ini ya. Oke. Kemudian di sini ada anak sedang bermain dengan magnet karena ada gaya magnet, gaya tarik. Sebenarnya gaya gravitasi juga termasuk gaya magnet, tapi magnetnya sangat besar yaitu ada di bumi. Kemudian ada gaya apa nih? Gaya mesin.
Ya, di sini adalah lihat adalah apa? Kipas angin. Kalau kita ada di depan kipas angin, muka kita jadi nggak karu-karuan, rambut kita menjadi ke belakang dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita simpulkan saja di sini bahwa macam-macam gaya yang mempengaruhi gerak benda itu salah satunya adalah gaya dorong. Ini ada gaya tarik menarik ya. Kemudian ada gaya gravitasi. Sebentar, sebelum gaya gravitasi. Ini ada gaya tarik menarik. Ada si A, si B. Si A pakai baju hijau, si B pakai baju merah ya. Seandainya si A memberikan gaya sebesar 100 Newton, kemudian si B juga memberikan gaya 100 Newton, sama-sama menarik, sehingga tali ini tidak bergeser atau tetap pada tempatnya, maka dikatakan resultan gayanya 0. Jadi, bila pada sebuah benda ada dua buah gaya yang lain arahnya kan berlainan, satu ke sini, satu ke sini, dan tidak menyebabkan benda bergerak, bukan berarti tidak ada gaya, ada. Namun karena gayanya sama dan menghasilkan resultan selisih gaya 0, maka yang terjadi adalah benda tidak bergerak. Kemudian ada lagi, ini gerak ini lebih bervariatif. Ya, sepeda karena di kayu, gerak mekanik, kemudian menghasilkan kecepatan. Karena kecepatan ada perbedaan ketinggian, tadinya dia ada di sini, tiba-tiba jalannya turun ya, maka dia dengan tambahan tolakan, gaya tolak dari badannya, maka bisa sepeda ini menjadi naik, lompat ya, belum orangnya sendiri bergaya juga ya. Jadi di sini kompleks gayanya ya. Kemudian di sini ini adalah anak yang sedang bermain apa ini? Sepatu roda ya. Oke. Ada gaya gesek, ada gaya dorong ya. Ada gaya dorong, ada gaya gesek ya. Oke, makanya harus cukup kuat karena ada gaya gesek dari jalan itu sendiri ya. Oke. Inilah macam-macam gaya yang bekerja pada benda, jenis-jenisnya. Oke. Kemudian apa manfaat gaya? Kemarin juga sudah disinggung. Nah, ini Ibu ulang. Jadi manfaat gaya yang pertama adalah menyebabkan adanya perubahan bentuk. Ya. Balon bisa berubah-ubah bentuk kalau ditekan jadi gepeng. Ya. Kalau tekanannya kita kurangi, kembali lagi ke bentuk semula. Kalau kita beri tekanan lebih kencang lagi, yang terjadi pecah, hancur ya. Oke, baiklah. Kemudian ini ada gaya yang dapat mengubah arah benda ya. Jadi yang di sini misalnya mobil ditarik ke depan, maka arahnya ke depan ya. Nah, kalau yang di sini bola dipukul ke bawah, maka arahnya ke bawah. Kemudian dipantulkan kembali oleh tanah, maka dia akan bergerak ke atas. Jadi gaya dapat merubah arah benda ya. Kemudian selain itu gaya juga bisa ngapain lagi? Gaya juga ternyata bisa merubah kecepatan sebuah benda ya. Benda bergerak, mobil bergerak, ada sapi. Mau nggak mau ngerem, cut gitu ya. Nah, pada saat ngerem maka kecepatannya menjadi berkurang. Ini juga manfaat gaya yang lainnya. Oke, baiklah. Itu manfaat dari gaya. Jadi gaya itu manfaatnya banyak ya. Dapat merubah bentuk, dapat mengubah arah, dapat mengubah kecepatan dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita beralih ke hukum-hukum tentang gaya. Nah, hukum-hukum tentang gaya itu ditemukan atau diutarakan pertama kali adalah oleh Newton. Nah, ini Sir Isaac Newton ya, lahir tahun 1642 ya. Nah, beliau inilah yang menemukan tentang hukum-hukum mengenai gaya. Dari mana awalnya dia mendapatkan ide itu? Pada saat itu dia sedang duduk di pohon, di bawah pohon apel nih, sedang baca ya. Tiba-tiba ada apel yang jatuh ya.
Kemudian dia berpikir, nah, kenapa selalu buah atau buah-buah yang matang itu lepas dari tanamannya, dari tanah, kemudian jatuhnya ke bawah. Kenapa dia tidak melayang saja gitu? Ceritanya begitu, nak. Nah, kemudian dia berpikir, oh ini pasti ada yang gaib mempengaruhinya, ya. Nah, kemudian gaya apa yang mempengaruhi gerakan benda selalu jatuh ke bumi, termasuk kita tetap berada di bumi, walaupun bumi itu muter-muter, ya, tapi kita tidak nungging-nungging, ya, kita tetap berada di bumi, napak, ya, karena ada gaya gravitasi. Nah, ini adalah gaya gravitasi yang selalu disingkat dengan huruf G kecil. Besarnya gaya gravitasi adalah kurang lebih 10 Newton, atau tepatnya 9,8 Newton, ya. Atau nah, selanjutnya bagaimana kaidah-kaidah hukum Newton itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini oke. Ini contohnya, sayang. Jadi kita mengambil gelas. Oke lah, nggak usah gelas, ya, pakai HP ya boleh, supaya nanti HP-nya jatuh. Takut gitu ya, nggak usah takut, dipegangin gitu ya. Oke, jadi ini boleh HP, boleh benda apapun lah ya, atau yang nggak gampang pecah ya nggak apa-apa gitu ya, kalau takut-takut masih belum tahu hasilnya, ya. Oke, yang pertama, gelas ini ditaruh di atas kertas. Kemudian kita perlakukan dengan kegiatan yang pertama, yaitu kertas ini ditarik secara perlahan-lahan. Nah, apa yang terjadi kalau kertasnya ditarik secara perlahan-lahan? Bisa dibayangkan tidak? Kalau kertasnya ditarik perlahan-lahan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi tentunya akan ikut terbawa oleh kertas, ya, yang terbawa oleh kertas. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini kacamata ibu taruh kayak di sini. Ini alasnya ini ibu tarik, nah ke bawah kan? Ke bawah ini. Tariknya ke sini ke bawah. Jadi kacamatanya atau bendanya bergerak. Oke? Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua. Ngapain? Nah, sama, namun kita tariknya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, ayo kita coba ya. Kita coba. Nih, pakai yang sama lagi aja ya. Nah, jatuh-jatuh lah gitu ya. Nah, ini ada kacamata. Nah, taruh di sini. Coba ibu tarik dengan kencang, apa yang terjadi? Mungkin ini karena ini cukup kurang berat ya, nanti mungkin ini ke bawah sedikit lah ya, tapi tidak seperti yang tadi. Kita lihat. Tuh, apa yang terjadi? Kacamatanya tetap ada. Ini ibu tarik kertasnya dengan kecepatan yang lebih kuat. Ya. Oke. Coba lagi. Kita ulang lagi ya. Kan kacamata kalau jatuhnya ke pangkuan ibu, jadi nggak percaya. Oke, di sini 1, 2, 3. Tuh, kan? Jadi bendanya tidak bergerak. Maka bisa dilihat di sini. Nah, bahwa percobaan yang pertama benda bergerak karena yang ditarik kecepatannya rendah, sedangkan yang kedua bendanya tetap. Oke. Ini benda tetap meskipun diberikan pengaruh, namun karena kecepatan tinggi sehingga benda itu tetap aja di tempatnya. Nah, inilah yang kemudian kaidah ini dikatakan atau disimpulkan sebagai suatu sifat kelembaman. Ini kelembaman. Kalau ibu bisa mengatakan bahwa sifat kelembaman ini adalah sifat kemalasan sebuah benda, ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian sedang di rumah nih, lagi gangguin adiknya, ibunya marah-marah kan, udah berhenti gitu kan, dah berhenti sebentar, tapi habis itu nggak berapa lama gangguin lagi adiknya gitu kan. Nah,
Jadi mempertahankan keadaan semula, keadaan awalnya. Gangguin yang gangguin. Tapi coba kalau kalian udah lagi di tempat tidur, nah lagi main HP, dipanggil sama ibu, ibu, nak tolong, ini ibu minta tolong, kerjain ini dulu dong, nanti bu, nanti, kalian sedang PW nih, gitu kan ya, oke, bahasa kalian PW ya, jadi hukum Newton, hukum tentang kepewean, kemalasan sebuah benda untuk berubah dari posisi awal ya, oke, inilah kelembaman. Ya, oke. Dan kita beranjak ke hukum Newton yang kedua. Oke. Kita lakukan percobaan seperti ini. Nah, ini Bu di rumah nggak ada kereta-keretaan begini nih. Tapi bisa dengan yang lain sebetulnya ya. Oke. Nah, percobaannya ini misalnya troli atau kereta kecil yang dihubungkan dengan tali, talinya dihubungkan dengan bandul beban. Ya, di atas meja di sini ada katrol. Apa yang terjadi? Tentunya troli ini akan bergerak. Kemudian percobaan yang kedua masih sama, hanya bandulnya ditambah, dua kali lipatkan. Kira-kira kecepatan gerakan yang di pertama dengan kedua beda nggak? Beda ya. Lebih cepat atau lebih lambat? Oke, lebih cepat. Nah, di sini berarti massa sebuah benda juga mempengaruhi gaya yang bekerja pada troli. Nah, kegiatan yang ketiga ini. Kegiatan yang ketiga, beban yang kedua, beban 2, tapi satunya ditambahkan di trolinya, sehingga trolinya lebih berat. Apa yang terjadi? Nah, kalau di sini lebih berat dibandingkan yang di sini, maka yang terjadi ini akan tetap saja, ya. Atau kalau misalnya tuh bergerak, maka sangat lambat, ya. Oke. Oleh karena itu, maka dari kegiatan ini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan kecepatan atau percepatan benda dipengaruhi oleh besarnya gaya yang bekerja dan dipengaruhi oleh massa bendanya. Ya. Jadi ini anggaplah ini gayanya, ini massa yang digerakkan. Maka muncullah rumus seperti ini, bahwa percepatan A bisa diperoleh dengan jumlah gaya yang bekerja ya, dibagi dengan massa dari benda yang bergerak. Bisa dipahami ya? Atau bisa juga disubstitusikan menjadi, kalau kalian ingin tahu besarnya gayanya berapa dong gitu. Sementara kita punya percepatan, sudah bisa mengukur percepatannya kemarin sudah ya, waktu latihan ya udah bisa mengukur percepatan. Kemudian kalau massa benda sudah tetap, tinggal kita timbang saja ya. Maka besarnya gaya itu sama dengan percepatan dikalikan dengan massa benda ya. Oke, Ibu bergeser sebentar. Nah, kalian buatlah di sini nih kesimpulan di sini dari percobaan hukum Newton yang kedua. Jadi boleh disimpulkan hukum Newton kedua ini merupakan sebuah perhitungan yang bisa menghitung besarnya gaya dari percepatan dan massa benda. Oke? Ya, mudah ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan ke hukum Newton yang ketiga. Ini hukum Newton yang ketiga, Nah, kalian lihat peristiwanya. Ini sebuah roket menekan, jadi diberikan gaya tekan ke tanah sehingga roket ini meluncur ke atas, ya. Kemudian lagi nih, kegiatan berikut lagi nih. Kalian marah-marah mukul tembok. Kalian merasa bahwa kalianlah yang memberikan gaya ke tembok, harusnya tembok yang sakit. Tapi kenyataannya tembok memberikan gayanya kembali ke yang mukul, sehingga kita yang merasa sakit ya. Maka gayanya ke tembok, tapi kita yang merasakan ya, yang memukul yang merasakan. Kemudian juga ini tentang kolam renang. Berada di kolam renang, menolakkan kaki ke dinding, apa yang terjadi? Kita akan meluncur ke depan ya. Atau yang ini juga nih, burung
ini burung terbang, bisa terbang atau bisa berada atau melayang karena apa? Mengepakkan sayap, sayapnya dikepakkan ke bawah, mendorong udara ke bawah, jadi memberikan gaya ke bawah. Apa yang terjadi? Burungnya naik ke atas atau melayang. Oke. Dari hasil ini maka dikenallah suatu hukum yang namanya bahwa suatu aksi akan menghasilkan reaksi. Hukum inilah yang disebut dengan hukum Newton ketiga. Ada aksi, ada reaksi, ya. Nah, besarnya gaya aksi dan gaya reaksi itu besarnya sama, nah. Hanya arahnya saja yang berbeda. Misalnya aksinya nih arahnya ke kanan, reaksinya ke kiri. Aksinya ke bawah, reaksinya ke atas. Nih aksinya ke kanan, reaksinya ke kiri. Begitu juga yang di bawahnya, ya. Oke, itulah yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Cukup paham ya? Nah, kalau cukup paham, mari kita coba melihat pada kegiatan berikut. Nah, kalian harus sudah bisa menyimpulkan dan mendapatkan satu pemahaman pada diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian sudah cukup memahami supaya yakin paham atau tidak, maka kalian bisa mengerjakan latihan ini, nak. Nah, ini buku compare kecil, ya. Ini ada di halaman 20 dan 22. Bisa kalian dapatkan pada buku elektronik, bisa download buku elektronik kelas 8 semester 1, ya. Nah, ini tentang apa? Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya. Kemudian dari peristiwa ini kalian harus bisa mengidentifikasi atau kemudian menganalisis, ya. Menganalisis ini masuk ke dalam hukum Newton 1, checklist ini kalau 1, 2 checklist di sini atau 3 checklist di sini. Bu, cara menjawabnya gimana? Apakah dibuat tabel begini? Bagus, dibuat tabel aja begini boleh. Kalau tidak, kalian cukup dengan nomor 1 ditulis langsung aja di sini masuk kategori hukum Newton 1, misalnya hukum Newton 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa apa yang ada di sini? Nah, kalian baca sendiri, namun Ibu akan memberikan satu gambaran, ya. Memberikan sebuah gambaran seperti ini, sayang. Nah, misalnya nih ya, ini tangannya Ibu adalah kuda. Ini kuda nih, tuplak lah gitu ya. Ini kuda. Kemudian yang ini kuda B. Ada 2 buah kuda. Nah, yang kalian lihat kudanya ini masanya sama apa tidak? Sama, Bu. Tangannya Ibu sama kurang lebihnya. Nah, apabila ini ada gerakan seperti ini, kuda ini mendorong kuda B juga dorong-dorongan. Gini ya. Maka apa yang terjadi di sini? Yang terjadi ini adalah masuk kategori hukum Newton berapa? 1, 2 atau 3? 2. Apa? Kita bisa membandingkan bahwa besarnya gaya kuda ini sama dengan ini karena masanya sama. Oke. Ya. Kemudian lain lagi nih. Nah, ceritanya ini yang ini kudanya kecil. Ya, kuda kecil. Yang ini kudanya gede. Ya. Ini kuda gede. Nah, dorong-dorongan nih, ya. Kemudian sama lagi nih, dorong-dorongan. Ini dorong. Ini diam aja nih, ini dorong. Tung, apa yang terjadi? Ini yang ada adalah tiung, dia mental sendiri. Nah, kalau peristiwa yang seperti tadi, ini yang mental tiung, maka ini disebut atau masuk kategori ke dalam peristiwa hukum Newton ke berapa itu? Ke-3. Dia yang memberikan gaya ke sini tapi dia mengalaminya dengan arah kebalikannya. Berarti hukum Newton ke-3. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalian bisa kerjakan yang ini sendiri. Oke? Nah, dikumpulkan jangan lupa. Kemudian yang berikutnya adalah kalian kerjakan saja ini. Oke.
Ini ada di halaman sekitar 67 kalau nggak salah nih. Jadi kalian pilih nih mana yang cocok dengan peristiwa ini, apakah A, B, C atau D ya. Kemudian yang kedua yang ini ini juga kalian pilih apakah cocok dengan A, B, C dan D ya. Oke. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian dulu ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kalian lihat yang di buku, maka soal-soal tadi, terutama yang soal bukan yang tabel tadi ya, yang soal ini itu ada di halaman 67 sampai 70. Oke. Kemudian tolong nanti ini Ibu slide-nya agak kurang satu ya. Oke. Yang ini sayang, apa namanya? Ada nggak di sini? Sebentar ya. Apakah ada di sini? Oh, nggak mau masuk, ya udah. Yang ada gambar orang sedang loncat, nak. Nah, kalian bandingkan gaya aksi reaksinya, ya. Apakah sama atau tidak, ya? Oke, baiklah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada materi gerak dan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Allahu Akbar. Assalamualaikum.